Ya, salam semangat buat kalian yang masih pengen gerak, karena hanya yang bergerak yang akan menang. Oke. Ya, selamat datang. Saya Design. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan pen tool sederhana dengan cara saya. Kita bikin dokumennya aja ya. Kalau bisa samain dokumennya biar nanti ukuran pen tool, ukuran brush dan lain sebagainya kita samain. Kita pakai custom. Dalam tolak ukur sentimeter 20 cm, tinggi lebar 20 cm, tinggi 20 cm. Resolusinya kalau bisa di atas 100. Lebihin 100 biar hasilnya bagus. RGB CMYK. Ingat perbedaan RGB CMYK. RGB itu biasanya yang biasa kita pakai buat nge-share di internet, buat nunjukin di komputer. Kalau CMYK itu buat media cetak. Kalau misalnya kita pengen desain banner, stiker, pin dan lain sebagainya, usahakan modenya CMYK. Kalau RGB nanti kita bahas di lain tempat. Oke. Nah, kita pakai pen tool. Pen tool adalah yang di sini. Ini pen tool ya. Pen tool. Oke, kita siap. Pen tool. Ada dua pilihan dalam pen tool. Ada ketika kita ngegerakin pen tool, ada yang bisa jadi shape, ada yang bisa jadi pad. Sekarang saya kasih contoh dari shape dulu. Shape, fill, color, warna biru. Oke, kita mulai. Klik. Silakan gerakin bebas. Misalnya kita mau bikin seolah muka orang. Nah, hal yang perlu diketahui di menggunakan pen tool, ketika ininya panjang, kalian lihat garis ini, deret. Nah, itu jadi tolak ukur nanti setelahnya. Garis line art yang setelahnya yang bakal kita bikin. Misalnya saya bikin di sini. Nah, logikanya itu jadi garis dari sini, titik ini ke titik ini, itu bakal ngelewatin garis singgung ini dulu. Coba kalau misalnya kita pendekin, tekan CTRL, klik, kita pendekin. Nah, kita bisa ngebayangin garis singgungnya itu pasti paling segini doang. Kita coba di sini lagi. No, karena logikanya begini. Nah, jadi gunanya garis-garis ini itu buat ngegerakin kalau misalnya posisinya belum pas sama gambar yang kita pengen bikin. Nah, oke, kita lanjut bikin. Nah, ada satu lagi cara, yaitu kalau misalnya kita pengen bikin ujung ini lancip. Jadi ketika kita pengen ngelanjutin ke sini, garis yang kita buat itu, hasil yang kita buat itu nggak melengkung ke sini, tapi ngelurus. Gimana caranya? Ctrl Z. Itu tekan ALT. Tekan ALT di titik terakhir, ALT sampai muncul bentuk siku. Klik. Ini kita gerakin. Lancip kan? Oke. Kita coba lagi. Bikin baru. ALT. Lancip. ALT. Lancip. Nah, keuntungan dalam mode shape ini, kita bisa ganti warna kapan aja. Nah, bisa ganti warna bebas kapan aja. Bisa dipahami? Semoga paham. Sekarang kita coba yang mode pad. Nyalakan pen tool, pad.
It's dalam mode pet kita butuh satu layar baru. Create new layer. Layar 1 ya. Lalu kita gerakin. Nah, ketika kita gerakin yang ada cuma garis-garis doang. Garis belum bisa dijadiin apa-apa. Ini cuma sebuah pet, semua garis doang, garis biasa. Terus gimana cara warnain, cara ngeditnya? Itu klik kanan. Ada banyak pilihan. Ada stroke pad, fill pad, make selection. Yang paling sering saya pakai sih make selection, fill pad sama stroke pad. Nah, kita coba fill pad. Fill pad itu berarti mengisi pad ini. Mengisi garis pad. Ngapain gue nunjuk pakai tangan? Ngisi garis pad dengan warna yang kita pilih di sini. Nah, kita cari color biru. Oke. Isi. Bisa. Nah, ini padnya belum hilang ya. Layar 1 itu gambar ini. Terus kita tutup layar 1. Padnya masih ada. Dan layar yang aktif 2 berarti setiap yang dilakukan terhadap pad yang ada di sini itu bakal ada di layar 2, bukan layar 1. Karena layar 2 yang kita aktifin. Sekarang kita nyoba stroke pad. Stroke pad itu cuma gunanya buat ngedit atau ngewarnain garisnya doang. Jadi nggak sampai ke dalam-dalamannya. Ada banyak pilihan, ada yang bisa pakai brush, pensil, eraser, dan lain sebagainya. Yang biasa orang-orang pakai itu pakai brush atau pensil. Tapi saya biasa pakai brush. Caranya gimana? Kita harus ngatur brushnya dulu. Brush, ukurannya, kegedean. Kita kecilin. Nah, ini cukup. Hardness-nya kita fullin. Oke, kita kembali ke pen tool. Dari brush tool ke pen tool. Klik kanan, stroke pad, brush. Ada simulate pressure, nanti kita lihat perbedaannya apa. Oke. Maka jadi. Ini dia hasilnya. Hanya garis luarnya saja, hanya garis padnya saja. Itu gunanya. Coba kalau simulate pressure. Oke. Bisa lihat perbedaannya? Tunggu. Saya bikin dua. New layer, layar 3 yang pakai simulate pressure. Layar 2 yang enggak. Oke, kita bedain yang layar 2. Ini yang layar 3. Dan ini yang layar 1. Lihat perbedaannya? Oke, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan mampir ke design.id. Oh enggak, bentar lagi domainnya habis. Saya nggak kuat beli. Jadi makin design.web.id atau silakan tanyakan di komentar. Terima kasih. Salam semangat untuk kita yang masih pengen